Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakib Surya Pratama dari Prodi Sejarah 19A NPM 190200007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan asal-usul negeri Suranti di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ini merupakan sebuah tugas yang dikasih oleh dosen pengampu, yaitu DRS H.M. Kudri MPD, dengan mata kuliah Budaya Alam Minangkabau. Baiklah, langsung saja saya jelaskan terkait negeri saya sendiri, yaitu Suranti. Sebelumnya ada tiga versi yang mengatakan bahwasanya Sutra itu adalah kepanjangan dari Suranti, Terataan Pimpara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sutra, Suranti, Terata, Ampimpara. Atas tiga nama itu, saya tinggal di Suranti. Nah, negeri inilah yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dalam pengetahuan masyarakat Suranti, terdapat beberapa versi cerita asal mula nama nagari Suranti ini, sehingga dalam beberapa versi itu tersebut munculnya pengetahuan yang berbeda-beda. Tetapi ini bukanlah masalah yang harus diperdebatkan untuk mencari kebenaran dari hal yang diyakini benar. Pengetahuan dan pemahaman yang berbeda merupakan gambaran masyarakat nagari Suranti tersebut dalam mengenal dan memahami lingkungannya sendiri. Apalagi logat dan dialek bahasa setiap saat berubah-ubah seiring dengan bergantinya zaman. Nah, ada beberapa penyebab. Salah satunya yaitu pengaruh sistem dari konsep nagari yang menerapkan adik salingka nagari, apalagi pengaruh dari bahasa-bahasa penjajah terdahulu menyebabkan timbulnya beberapa versi dari kalimat awal kata Suranti. Nah, ini teman-teman, ini versi negeri, bukan versi nagari, bukan versi yang kecamatan Sutra. Nah, karena kecamatan Sutra itu adalah kepanjangan dari Suranti, Terata, Pimpara yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, lanjut, ada tiga versi kalimat Suranti tersebut. Yang pertama itu adalah Suranti, dan yang kedua yaitu Surantia, dan yang ketiga Surantia. Semuanya tentu mempunyai alasan tertentu dari penjabaran tertentu pula. Begitu juga asal nama nagari dan nama kampung-kampung di nagari Suranti biasanya diambil dari kejadian dan peristiwa alam yang terjadi pada masa dahulu. Di versi yang pertama, yaitu perilaku raja mengenai peristiwa yang berlangsung di daerah kampung Pasianan Panjang di saat air laut mulai surut dan bumi atau daratan bertambah luas.
dalam pepatah, lawi basentak turun, bumi basentak nanyek. Daratan yang baru muncul dan belum bertua tersebut oleh raja dibagi-bagikan atau diagi-agikan pada rakyatnya. Peristiwa ini diibaratkan raja sedang merantih makanan yang kemudian diagi-agi atau diberi-berikan dalam bahasa Indonesia pada anak kemenakan yang ada. Di versi yang kedua, ada kayu yang bernama meranti. Kayunya besar. Secara umum masyarakat meyakini bahwa nama Surantih diambil dari pohon kayu meranti besar yang dahulu pernah tumbuh di pasar lama Padang Api-api, dalam bahasa Minangnya Pasalamu Padang Api-api. Pada saat itu daerah Pasar Lama berbentuk delta yang berada di tengah aliran muara Sungai Batang Surantih dan anak sungai yang disebut Batang Miri. Lanjut kepada versi yang terakhir, peristiwa adat asal nama Nagari Surantih yang lain berasal dari cerita pada saat pemerintahan raja telah berkedudukan di Ganting Hilir, yaitu di Tembulun, di kala raja berserta para pembesarnya Ike Nanampe Manti Dubalang bermufakat menyusun aturan adat yang telah dibawa dan diwarisi dari nenek moyang dari Sungai Pagu, sehingga kemudian susunan adat nagari tentang Ike Nanampe ini disingkatlah menjadi nama Surantih. Sampai saat sekarang ini nama tersebut tidak dirubah-rubah. Hanya itulah penjelasan dari nagari saya sendiri. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakib Surya Pratama dari Prodi Sejarah 19A NPM 190200007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan asal-usul negeri Surantih di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ini merupakan sebuah tugas yang dikasih oleh dosen pengampu, yaitu DRS H.M. Kudri MPD, dengan mata kuliah Budaya Alam Minangkabau. Baiklah, langsung saja saya jelaskan terkait negeri saya sendiri, yaitu Surantih. Sebelumnya ada tiga versi yang mengatakan bahwasanya Sutra itu adalah kepanjangan dari Surantih, Terataan Pimpara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sutra, Surantih, terata Ampimpara. Atas tiga nama itu saya tinggal di Surantih. Nah, negeri inilah yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dalam pengetahuan masyarakat Surantih terdapat beberapa versi cerita asal mula nama Nagari Surantih ini, sehingga dalam beberapa versi itu tersebut munculnya pengetahuan yang berbeda-beda
Tetapi ini bukanlah masalah yang harus diperdebatkan untuk mencari kebenaran dari hal yang diyakini benar. Pengetahuan dan pemahaman yang berbeda merupakan gambaran masyarakat nagari Suranti tersebut dalam mengenal dan memahami lingkungannya sendiri. Apalagi logat dan dialek bahasa setiap saat berubah-ubah seiring dengan bergantinya zaman. Nah, ada beberapa penyebab. Salah satunya yaitu pengaruh sistem dari konsep nagari yang menerapkan adik salingka nagari. Apalagi pengaruh dari bahasa-bahasa penjajah terdahulu menyebabkan timbulnya beberapa versi dari kalimat awal kata Suranti. Nah, ini teman-teman, ini versi negeri, bukan versi nagari, bukan versi yang kecamatan Sutra. Nah, karena kecamatan Sutra itu adalah kepanjangan dari Suranti Terata Empempara yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, lanjut. Ada 3 versi kalimat Suranti tersebut. Yang pertama itu adalah Suranti, dan yang kedua yaitu Surantia, dan yang ketiga Surantia. Semuanya tentu mempunyai alasan tertentu dari penjabaran tertentu pula. Begitu juga asal nama nagari dan nama kampung-kampung di nagari Suranti biasanya diambil dari kejadian dan peristiwa alam yang terjadi pada masa dahulu. Di versi yang pertama yaitu perilaku raja mengenai peristiwa yang berlangsung di daerah kampung Pasiran Panjang di saat air laut mulai surut dan bumi atau daratan bertambah luas. Dalam pepatah, lawi basentak turun, bumi basentak nanyek. Daratan yang baru muncul dan belum bertua tersebut oleh raja dibagi-bagikan atau diagi-agikan pada rakyatnya. Peristiwa ini diibaratkan raja sedang merantih makanan yang kemudian diagi-agi atau diberi-berikan dalam bahasa Indonesianya pada anak kemanakan yang ada. Di versi yang kedua, ada kayu yang bernama meranti. Kayunya besar. Secara umum masyarakat meyakini bahwa nama Suranti diambil dari pohon kayu meranti besar yang dahulu pernah tumbuh di pasar lama Padang Api-api, dalam bahasa Minangnya Pasalamu Padang Api-api. Pada saat itu daerah Pasar Lama berbentuk delta yang berada di tengah aliran muara Sungai Batang Suranti dan anak sungai yang disebut Batang Miri. Lanjut kepada versi yang terakhir, peristiwa adat asal nama nagari Suranti yang lain berasal dari cerita pada saat pemerintahan raja telah berkedudukan di Ganting Hilir, yaitu di Timbulun, dikala raja berserta para pembesarnya Ike Nanampe Manti Dubalang bermufakat menyusun aturan adat yang telah dibawa dan diwarisi dari nenek moyang dari Sungai Pagu, sehingga kemudian susunan adat nagari tentang Ike Nanampe ini disingkatlah menjadi nama Suranti. Sampai saat sekarang ini nama tersebut tidak dirubah-rubah. Hanya itulah
penjelasan dari negari saya sendiri, saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.